Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Jangan lupa, follow akun sosial media kami. Selamat menikmati imajinasi para pemimpi. Setelah Su Chen dan Yunyun menghilang, benak mereka semua dipenuhi oleh bayangan terburuk yang mungkin terjadi. Tubuh Kapten Bai bahkan ambruk, tak sanggup menerima kenyataan pahit yang menghantam tanpa peringatan. Tanpa disadari, air mata telah membasahi pipinya. Kapten Bai merasa kenyataan itu tak masuk akal, karena masih banyak hal yang ingin ia sampaikan kepada Su Chen. Penyesalan menyelimuti hatinya, apalagi mengingat bahwa Yunyun baru saja menyelamatkannya. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Gao tiba-tiba berteriak, meminta perhatian Kapten Bai untuk menatap ke atas. Dengan mata yang masih dipenuhi air mata, Kapten Bai perlahan mengangkat pandangan. Tepat di atas sana, Su Chen terlihat meluncur dari suatu titik, menggendong tubuh Yunyun yang tampak lemah. Jenderal Gao terperanjat menyadari bahwa Su Chen dan Yunyun ternyata selamat. Su Chen kemudian menghampiri Jenderal Gao dan Kapten Bai dengan langkah tenang. Di pelukannya, tubuh Yunyun masih tidak sadarkan diri, dengan bekas cahaya yang sebelumnya bersinar terang masih menempel di sekujur tubuhnya. Jenderal Gao tak mampu menyembunyikan keterkejutannya saat melihat luka-luka parah yang menimpa Yunyun. Tanpa membuang waktu, Jenderal Gao segera memerintahkan pasukannya untuk mencari seorang dokter. Namun sebelum langkah-langkah dijalankan, Golden tiba-tiba melompat dari suatu tempat, diiringi suara Duan yang memanggil Jenderal Gao agar menunggu kehadirannya. Tak lama kemudian, Golden mendarat di tanah dengan tubuh dalam kondisi bermutasi. Duan yang muncul bersama Golden mengumumkan bahwa ia sendiri yang akan menangani kondisi Yunyun. Kehadiran Duan dan Golden membuat orang-orang di sekitar terkejut. Mereka tak menyangka bahwa Golden, yang kini berwujud besar dan gagah, ternyata adalah seekor kucing. Dengan suara yang lirih, Su Chen memanggil Duan, meminta pertolongannya. Duan segera memeriksa kondisi Yunyun yang sangat lemah. Ketika melihat keadaannya yang kritis, Duan tampak sangat cemas. Ia menyadari bahwa nyawa Yunyun berada di ambang batas, dan jika dibiarkan lebih lama, Yunyun bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Duan pun mendesak Su Chen untuk segera membawa Yunyun ke pangkalan. Beberapa saat kemudian, Duan telah menyiapkan sebuah bak mandi berisi air hangat. Ia kemudian meminta Su Chen untuk mengangkat dan membaringkan Yunyun ke dalam bak tersebut, berharap air hangat bisa membantu menstabilkan kondisi tubuh yang nyaris kehilangan kehidupan. Saat Su Chen mengangkat tubuh Yunyun ke dalam bak mandi, Su Chen bertanya-tanya mengenai apa yang telah Duan campurkan ke dalam air tersebut. Menurut Duan, perawatan medis biasa tidak cukup untuk menyembuhkan luka-luka parah yang diderita Yunyun. Karena alasan itulah, Duan menambahkan serum pemulihan khusus dari pangkalan evolusi ke dalam air rendaman. Su Chen pun baru mengetahui hal itu dari Duan secara langsung. Duan kemudian meminta Su Chen untuk memeriksa apakah luka-luka Yunyun mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ketika Su Chen mengamati tubuh Yunyun, Su Chen tidak melihat adanya perubahan yang berarti. Hal ini membuat Duan semakin gelisah. Duan merasa hasilnya seharusnya sudah mulai terlihat, apalagi serum tersebut telah ia sempurnakan berkali-kali. Su Chen pun mulai bertanya-tanya, apakah mungkin luka yang dialami Yunyun hanya dapat disembuhkan dengan suatu kemampuan khusus. Mendengar hal itu, Duan merasa pemikiran Su Chen cukup masuk akal, tetapi belum terbayang bagaimana cara melakukannya. Namun, pandangan Duan mendadak berubah saat ia melihat ke arah Su Chen. Di hadapannya, Su Chen tampak menunduk dan mengecup kening Yunyun sambil memejamkan mata. Ketika Su Chen mengangkat wajahnya dan membuka mata, Duan terperangah saat melihat luka-luka di kening Yunyun perlahan mulai sembuh. Su Chen pun terkejut melihat reaksi positif dari tindakan tersebut, dan merasa bahwa metode itu kemungkinan berhasil. Melihat hal itu membuat Duan tersipu malu. Duan membalikkan badannya dan menyerahkan perawatan Yunyun sepenuhnya kepada Su Chen. Mendapati hal itu, Su Chen tampak sedikit gugup. Ia kembali menatap luka-luka lain yang masih menyelimuti tubuh Yunyun. Namun dalam hatinya mulai muncul keraguan karena merasa tindakannya mungkin terlalu berlebihan. Sementara itu, dari luar ruangan, seseorang memanggil nama Su Chen dan membawa sesuatu untuknya. Di sisi lain, Duan mendekati Feng dan Kapten Bai untuk memberitahukan bahwa Su Chen sedang dalam proses menyembuhkan Yunyun. Duan kemudian bertanya alasan kedatangan mereka. Kapten Bai baru menyadari bahwa Su Chen memiliki kemampuan menyembuhkan luka, sementara Feng merasa bahwa dirinya mungkin juga bisa disembuhkan oleh Su Chen. Mendengar ucapan Feng membuat Duan menjadi canggung, karena baginya, membayangkan Su Chen menyembuhkan Feng terasa agak tidak pantas. Duan lalu berusaha mengalihkan pembicaraan dengan meminta Feng menjelaskan tentang batu yang mereka bawa. Feng yang baru sadar akan maksud kedatangannya, segera menyampaikan bahwa ia ingin membahas batu tersebut sejak awal. Feng lalu bertanya apakah Duan masih ingat pemimpin suku pemangsa bernama Pang Zi. Menurut Feng, batu tersebut ditemukan di dalam tubuh Pang Zi, tepat setelah Duan meninggalkannya. Pada saat itu, Feng melihat batu tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat aneh. Karena itu,
Feng meyakini bahwa benda tersebut adalah sebuah inti kristal. Pernyataan itu membuat Duan benar-benar terkejut. Feng mengangguk dan menambahkan bahwa hanya Su Chen yang mungkin mampu mengendalikan kekuatan besar yang terkandung di dalam inti kristal tersebut. Duan sontak menutup mulutnya, masih tak percaya. Bagi Duan, ukuran inti kristal itu sangat besar, dan ia meragukan apakah Su Chen benar-benar bisa menyerapnya. Tubuh Duan langsung bergetar hebat saat menatap batu tersebut. Dalam benaknya, Duan teringat akan efek samping luar biasa yang selalu muncul setiap kali Su Chen memakan inti kristal. Duan juga mengingat bahwa sebelumnya, ada Yunyun yang membantu mereka menahan dampak buruk dari efek samping itu. Namun kini, hanya Duan seorang diri yang bertanggung jawab mengatasinya. Di tengah kecemasan itu, Kapten Bai memperhatikan tubuh Duan yang bergetar dan bertanya apakah Duan memerlukan bantuan. Pertanyaan itu membuat Duan heran dan bertanya dalam hati mengapa Kapten Bai bersedia menawarkan bantuan. Namun, ketika Duan melirik ke arah Kapten Bai, ia mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Tatapan Duan berubah tajam karena intuisi dalam dirinya menangkap bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan diri Kapten Bai. Beberapa saat kemudian, Duan menyampaikan kepada Feng bahwa dirinya dan Kapten Bai memiliki sesuatu yang perlu dibicarakan secara pribadi. Duan pun meminta Feng untuk kembali lebih dulu, sementara Kapten Bai tetap tinggal bersamanya. Dengan cepat, Duan menutup pintu ruangan, dan Feng tampak bingung atas tindakan Duan yang seolah-olah mendadak mengusirnya. Di balik pintu yang tertutup, Duan tampak ragu untuk menyampaikan sesuatu kepada Kapten Bai. Dalam hatinya, Duan merasa berat untuk mengakuinya, namun Duan tahu bahwa Su Chen tidak akan pernah berhenti dalam perjalanannya untuk menjadi lebih kuat. Kapten Bai yang tidak memahami maksud dari tindakan Duan pun merasa bingung, terlebih ketika Duan memintanya berbicara terpisah dari Feng. Kapten Bai mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang ingin Duan bicarakan. Dengan pandangan yang dalam, Duan akhirnya bertanya apakah Kapten Bai memiliki perasaan terhadap Su Chen. Pertanyaan itu sontak membuat Kapten Bai terkejut. Tak lama setelah itu, Duan memeriksa kondisi Yunyun dan merasa bersyukur pada Su Chen, karena berkat bantuannya, sebagian besar luka Yunyun telah sembuh. Duan memutuskan untuk merawat Yunyun secara langsung mulai saat ini. Setelah itu, Duan memberitahu Su Chen bahwa Feng membawa sebuah inti kristal untuknya. Su Chen terlihat bingung dan tidak tahu inti kristal apa yang dimaksud. Namun Duan memintanya untuk memeriksa batu itu yang berada di ruang tamu. Su Chen segera berjalan menuju pintu untuk melihatnya, dan meminta Duan agar menjaga Yunyun selama dirinya pergi. Begitu keluar dari ruangan, Su Chen tampak terkejut saat melihat batu yang dimaksud. Dengan penuh rasa ingin tahu, Su Chen menatap tajam batu yang dibawa oleh Feng, dan ia langsung menyadari bahwa itu adalah sebuah batu hitam. Su Chen pun mulai bertanya-tanya apakah mereka telah keliru mengira batu itu sebagai inti kristal. Namun sambil mengepalkan tangan, Su Chen tidak mempermasalahkannya. Dirinya hanya pernah mendengar batu itu di kehidupan sebelumnya, saat zaman apokalips berlangsung dan berbagai material aneh mulai bermunculan. Batu hitam itu adalah salah satu di antaranya, sebuah material yang dikenal sangat kuat. Su Chen mengenali batu tersebut sebagai salah satu material langka yang muncul dari bencana besar, dan ia tahu pasti batu itu berkaitan dengan satu orang penting. Orang itu adalah Wang Song, sang Raja Pedang Hitam, sosok legendaris di kehidupan Su Chen sebelumnya, yang dikenal karena berhasil menebas apokalips hanya dengan satu pedang hitam. Menurut rumor yang beredar, pedang milik Wang Song ditempa dari material batu hitam tersebut. Su Chen menatap batu itu dengan penuh keyakinan, merasa bahwa dirinya sangat beruntung kali ini, karena benteng peninggalan Wang Song seolah-olah akan menjadi miliknya sekarang. Sambil membuka ruang dimensi pribadinya, Su Chen menyimpan batu hitam itu untuk sementara waktu. Ia yakin bahwa begitu menemukan seorang pandai besi, dirinya akan bisa menempanya menjadi pedang hitam miliknya sendiri. Di saat yang bersamaan, Kapten Bai terlihat tersipu saat Duan membicarakan sesuatu yang cukup pribadi. Kapten Bai merasa penasaran mengapa Duan tiba-tiba membahas hal semacam itu. Duan lalu menjelaskan bahwa setelah Su Chen menyerap inti kristal, akan muncul kutukan yang sangat kuat, dan bila mereka tidak mampu menghadapinya, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Penjelasan itu membuat Kapten Bai terkejut. Kapten Bai lalu bertanya tentang kemungkinan terburuk yang dimaksud, namun Duan tidak menjelaskannya secara rinci, hanya menegaskan bahwa hal itu tidak boleh sampai terjadi. Di tengah situasi itu, Duan juga sadar bahwa Yunyun kini membutuhkan perhatian lebih. Kapten Bai yang tak ragu pun segera meminta Duan untuk membebankan kutukan tersebut padanya saja. Namun Duan ingin memastikan terlebih dahulu, karena ia merasa maksud dari kutukan itu mungkin tidak seperti yang dibayangkan Kapten Bai. Duan meminta Kapten Bai mendengarkan penjelasan secara utuh, tetapi Kapten Bai menolak, merasa penjelasan itu tidak lagi diperlukan. Kapten Bai tidak peduli apapun yang akan dilakukan, karena dirinya telah bulat untuk menerima tanggung jawab itu. Dengan penuh semangat, Kapten Bai kembali menegaskan keinginannya agar Duan menyerahkan urusan kutukan padanya. Namun beberapa saat kemudian, Kapten Bai merasa dirinya terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Kapten Bai mulai merasa aneh,
Terlebih ketika ia menyadari bahwa dirinya harus mengenakan pakaian tertentu, dan Duan mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar janggal di telinganya. Menurut Duan, untuk mencabut kutukan tersebut, Kapten Bai harus melakukan sesuatu bersama Su Chen. Namun hal itu membuat Kapten Bai merasa malu, dan mulai curiga apakah Duan sebenarnya telah menipunya. Meski demikian, Kapten Bai menyadari bahwa keselamatan Su Chen berdampak besar pada seluruh pangkalan, dan apapun yang terjadi, dirinya harus memastikan situasi kutukan itu lebih dulu. Saat Kapten Bai melihat Su Chen dari kejauhan, ia mulai bertanya-tanya apakah proses penyerapan inti kristal oleh Su Chen sudah selesai. Sambil membawa minuman, kini Kapten Bai hanya bisa mengikuti permainan yang telah disusun oleh Su Chen. Sesaat kemudian, Su Chen menoleh ke belakang setelah mendengar langkah kaki yang mendekatinya. Tatapan Su Chen berubah terkejut ketika melihat Kapten Bai dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Dengan wajah memerah dan langkah ragu, Kapten Bai mendekati Su Chen sambil mengenakan gaun pelayan dan membawa minuman untuknya. Kapten Bai yang tampak gugup mencoba menjalankan peranannya dan menyebut Su Chen dengan panggilan yang tak biasa. Sementara itu, Su Chen hanya bisa memandangnya dengan heran, tak menyangka melihat Kapten Bai dalam situasi tersebut. Di dalam ruangan, Duan masih memperhatikan kondisi Yunyun dengan penuh perhatian. Duan meyakinkan dirinya sendiri bahwa Kapten Bai seharusnya baik-baik saja. Menurut Duan, kutukan adalah penjelasan paling masuk akal yang bisa ia berikan, dan semua skenario itu telah disiapkan demi Kapten Bai. Namun di sisi lain, Duan mulai merasa bahwa dirinya tidak seharusnya memikirkan berapa lama Kapten Bai bisa menanggung semua itu sendirian. Begitu kondisi Yunyun benar-benar stabil, Duan bertekad untuk segera turun tangan membantunya. Sementara itu, di sekitar perimeter pangkalan Daun, sekelompok orang baru saja menyelesaikan pertempuran dengan para pemangsa. Mereka mengeluh karena tidak hanya harus menyingkirkan ancaman, tetapi juga membersihkan mayat-mayat yang tertinggal. Rasa lelah mulai terasa, namun seorang anggota mengingatkan bahwa jika mayat-mayat itu tetap dibiarkan, maka wabah penyakit bisa segera menyebar. Ming memperingatkan tentang kemungkinan banyaknya korban jiwa bila pembersihan tidak dilakukan. Namun teman di belakangnya mendadak terkejut dan meminta Ming untuk melihat ke depan. Saat mata mereka tertuju ke lokasi pertempuran, tampak jelas bahwa mayat-mayat para pemangsa telah lenyap dari tempat kejadian. Ming pun terdiam, sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Situasi mendadak gempar. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah mayat-mayat para pemangsa itu bisa hidup kembali dan berjalan pergi dari tempat itu. Laporan lain pun datang dari sisi berbeda, mengonfirmasi bahwa seluruh mayat di area lain juga telah menghilang tanpa jejak. Melihat fenomena aneh tersebut, firasat buruk langsung menghantui pikiran Ming, menandakan bahwa sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang mendekat. Di waktu yang bersamaan, di dalam ruang kesadaran milik Su Chen, wanita parasit tiba-tiba merasakan sesuatu yang mencurigakan. Wanita itu mencoba memahami perasaan asing yang tiba-tiba muncul dalam dirinya, dan hal itu justru memberinya rasa lega, karena dia telah lama menunggu saat seperti ini. Ketika wanita itu mencoba memejamkan mata dan merasakannya lebih dalam, ia menyadari bahwa sensasi itu begitu samar. Menurutnya, jarak kekuatan itu terlalu jauh dan sulit dilacak dengan jelas. Wanita tersebut pun menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian dan harus segera meminta bantuan dari Su Chen. Sementara itu, saat Kapten Bai menuangkan minuman ke dalam gelas, Su Chen mulai menanyakan tentang kutukan yang dimaksud. Dalam benaknya, Su Chen bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Kapten Bai. Namun ketika melihat ekspresi kebingungan di wajah Kapten Bai, Su Chen justru merasa situasi itu sedikit menggelikan. Dengan wajah tersipu, Kapten Bai memanggil Su Chen dengan sebutan yang tak biasa dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan apapun sesuai keinginan Su Chen. Reaksi itu membuat Su Chen, yang sedang meminum minuman tersebut, tiba-tiba menyemburkannya. Kapten Bai langsung terkejut melihat reaksi Su Chen dan segera mendekat untuk memastikan apakah Su Chen baik-baik saja. Namun Su Chen hanya mengatakan bahwa minuman itu mengandung alkohol. Kapten Bai pun merasa ada yang tidak beres dan menawarkan diri untuk mencicipi minuman itu. Saat Su Chen meminta Kapten Bai menunggu dan tidak meminumnya terlebih dahulu, Kapten Bai yang masih gugup justru langsung menenggak habis isinya. Ketika Su Chen memeriksa label pada botol tersebut, tertera bahwa kadar alkohol di dalamnya mencapai 64%. Tak lama setelah itu, efek alkohol mulai terlihat. Wajah Kapten Bai memerah, dan dia mengakui bahwa itu adalah pertama kalinya ia meminum alkohol sekuat itu. Tanpa peringatan, Kapten Bai menggebrak meja di hadapan Su Chen, bahkan melemparkan meja kecil tersebut tanpa sadar. Dengan semangat yang meluap-luap, Kapten Bai merasa dirinya sangat bersemangat, sementara Su Chen hanya bisa menatapnya dengan heran, tidak menyangka bahwa reaksi alkohol bisa secepat itu. Kapten Bai kemudian mengangkat kakinya sambil berteriak, menunjukkan ekspresi menantang, dan mengatakan bahwa dirinya tidak mabuk sama sekali. Perlahan, Kapten Bai mulai mendekat ke arah Su Chen. Sambil membelai wajahnya, Kapten Bai berbisik bahwa dirinya masih memiliki tugas untuk membantu Su Chen menghilangkan kutukan tersebut.
Su Chen pun mencoba memahami maksud ucapan Kapten Bai dan menyadari bahwa meski tidak ada alasan untuk menolak makanan yang disajikan di atas piring perak, dirinya tidak menyukai perubahan tiba-tiba dalam dinamika kekuasaan yang terjadi. Su Chen kemudian menegaskan bahwa Kapten Bai perlu memahami dengan tepat seperti apa hubungan di antara mereka. Mendengar hal itu, Kapten Bai tampak bingung dan tidak mengerti maksudnya. Su Chen lantas mengingatkan bahwa ada sesuatu yang telah dilupakan Kapten Bai, hingga membuat ekspresinya langsung berubah terkejut. Di hadapan Kapten Bai, Su Chen melepaskan energi mentalnya dan mempertanyakan siapa yang baru saja memanggilnya dengan sebutan yang tak sepantasnya. Serangan mental tersebut membuat Kapten Bai sangat terkejut dan langsung berlutut di hadapan Su Chen, bersimpuh dengan kedua kakinya. Su Chen menatapnya dengan tajam dan menyatakan bahwa Kapten Bai kini telah menyadari posisinya. Kapten Bai kemudian berbaring di lantai dan kembali menyebut Su Chen dengan sebutan itu, sekaligus meminta maaf atas ketidaksopanannya serta mengakui bahwa dirinya telah berbuat salah. Su Chen merasa puas melihat Kapten Bai yang kini mengakui kesalahan dan memahami batasannya. Namun sebelum Su Chen sempat melanjutkan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dalam sekejap, tubuh Su Chen ditarik ke dalam ruang kesadaran oleh wanita parasit. Su Chen pun menghela napas dengan kesal karena baru saja mencapai bagian yang menyenangkan, dan merasa heran mengapa wanita parasit itu menariknya ke sana saat ini. Di hadapan Su Chen, wanita tersebut tiba-tiba melompat dengan ekspresi gembira, menyambut kehadiran Su Chen yang akhirnya muncul juga. Su Chen yang tidak siap dengan kedatangan tiba-tiba itu hanya bisa terdiam, sementara wanita parasit tersebut terlihat panik dan memohon bantuan Su Chen dengan mendesak. Su Chen kemudian meminta wanita tersebut menjelaskan dengan benar, dan menurut wanita itu, tubuh yang cocok dengannya kini telah muncul. Su Chen pun mencoba memastikan apakah yang dimaksud oleh wanita parasit adalah tubuh wanita yang pernah ia minta saat terakhir kali mereka bertemu. Wanita itu mengangguk setuju, namun dia mengakui bahwa dirinya tidak dapat merasakan lokasi secara pasti. Karena itu, wanita tersebut berniat meminjam kekuatan milik Su Chen agar dapat melacaknya dengan lebih akurat. Menanggapi permintaan itu, Su Chen merasa kesal dan mempertanyakan apakah maksud wanita tersebut adalah menggunakan kekuatannya layaknya penguat sinyal. Wanita itu tidak membantah, bahkan mengiyakan bahwa kurang lebih memang seperti itu. Su Chen pun meminta wanita itu untuk menunggu sebentar, karena ada hal yang ingin dia tanyakan terlebih dahulu. Su Chen kemudian menanyakan apakah metode yang dimaksud oleh wanita itu sebelumnya adalah hal yang sama dengan yang sedang terjadi saat ini. Wanita tersebut membenarkan pertanyaan Su Chen tanpa ragu. Di saat bersamaan, sebuah gumpalan bola yang dibentuk dari jaring milik wanita itu mulai mengambil ancang-ancang. Ketika bola jaring tersebut hendak mendarat dan bersiap terlontar dari ruang kesadaran, Su Chen berteriak bahwa dirinya belum siap. Namun semuanya berlangsung begitu cepat. Begitu wanita parasit itu mulai terlontar keluar, dia mengungkapkan bahwa sensasinya kini terasa jauh lebih kuat. Wanita itu lalu meminta Su Chen untuk memproyeksikan kesadaran mereka menuju arah yang telah ditentukan. Suasana pun berubah drastis, mendadak menjadi mencekam, membuat Su Chen bertanya-tanya apakah yang mereka hadapi adalah gelombang mayat. Wanita parasit itu segera memberitahukan bahwa sosok yang melayang di depan mereka adalah pemanggil dari gelombang mayat-mayat tersebut. Mendengar hal itu, Su Chen teringat bahwa hanya Raja Mayat yang memiliki kemampuan seperti itu. Dengan pemahaman itu, Su Chen menyimpulkan bahwa wanita parasit tersebut tampaknya telah mengincar tubuh sang Ratu Mayat. Su Chen kemudian mempertanyakan apakah jarak mereka sedekat ini tetap aman, mengingat risiko yang bisa saja terjadi. Wanita itu mencoba menenangkan Su Chen, mengatakan bahwa selama mereka masih dalam bentuk roh dan tidak menimbulkan gangguan mental yang kuat, mereka akan tetap aman. Namun, ekspresi wanita parasit itu mendadak berubah. Ada sesuatu yang tidak diinginkan tengah terjadi, dan Su Chen mulai diliputi kecemasan, membayangkan segala kemungkinan buruk yang bisa menimpa mereka. Di luar ruang kesadaran, Kapten Bai melihat tubuh Su Chen yang tiba-tiba mematung. Baru saat itulah Kapten Bai menyadari bahwa kutukan tersebut tampaknya telah aktif. Dengan perasaan was-was, Kapten Bai perlahan mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Su Chen, mengungkapkan keinginannya untuk mencabut kutukan itu. Sementara itu, di sisi lain, Ratu Mayat tampak telah menyadari kehadiran Su Chen dan wanita parasit yang tengah mengikutinya. Ratu Mayat pun mulai bertanya-tanya siapa yang sedang mengintainya, dan menuntut agar mereka segera menampakkan diri. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.